Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Jadi hari ini kita akan membahas terkait salah satu konflik bersenjata yang pernah terjadi di Indonesia yang berkaitan yakni dengan organisasi Papua Merdeka. Nah, mungkin sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, mungkin di antara kalian tahu sih apa itu konflik bersenjata non internasional yang pernah terjadi di Papua? Ibu, sejak Indonesia merdeka ini, separatisme itu menjadi ancaman serius terhadap keutuhan negara. Salah satunya lewat konflik di Papua yang melibatkan OPM dan ULMWP. ULMWP ini berupaya mencari pengakuan internasional agar diakui sebagai pihak sah dalam konflik beligeran. Namun belum memenuhi syarat menurut hukum internasional, khususnya pasal 1 Konvensi Den Haag 1907. Meski begitu, konflik ini telah menyebabkan banyak pelanggaran HAM terhadap warga sipil seperti Wasior, Wamema, dan Pania. Itu rangkuman yang sudah saya pelajari semalam, Ibu. Baik, terima kasih. Jawaban kamu bagus. Mungkin dari kalian sekarang tahu nggak terkait uraian konflik secara utuhnya yang terjadi di Papua ini? Saya Ibu. Oke, bagus Maya. Nanti kamu bisa maju ke depan untuk menjelaskannya. Baik Ibu, ada beberapa kejadian Ibu yang terjadi dalam konflik tersebut. Yang pertama, organisasi Papua Merdeka seringkali terlibat beberapa kali kontak senjata dengan kepolisian dan TNI, serta organisasi tersebut sering melakukan serangan terhadap masyarakat sipil. Oke, bagus Maya penjelasan kamu. Mungkin sekarang dari kalian ini ada yang tahu upaya penyelesaian apa saja yang sudah pernah ditempuh oleh Papua Barat? Ibu, coba kamu jelaskan di tempat diri kamu aja. Upaya-upaya yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan kasus yang ada di Papua, yang pertama yaitu pemberian otonomi khusus atau OTKHUS, yang tujuannya memberikan kewenangan lebih besar kepada Provinsi Papua dan Papua Barat dalam mengatur pemerintahan, pembangunan, serta pengelolaan sumber daya alam. Instrumen hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Akan tetapi hasilnya dana OTKHUS meningkat dan keefektivitasannya dipertanyakan karena belum menyentuh akar permasalahan seperti diskriminasi, marginalisasi, dan kekerasan. Yang kedua ada pendekatan militer dan keamanan yang tujuannya menumpas kelompok separatis bersenjata dan menjaga keutuhan NKRI. Strategi yang digunakan yaitu menempatkan aparat TNI dan Polri secara masif di wilayah konflik. Akan tetapi seringkali berujung pada pelanggaran HAM dan memperkuat ketegangan dengan masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu adanya dialog damai dan rekonsiliasi. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Oke, bagus Aliza. Untuk melengkapi jawaban dari kalian tadi, Ibu akan memaparkan beberapa teori yang terkait konflik non-internasional. Sedari tadi kita telah membahas terkait konflik non-internasional yang terjadi di Papua, mulai dari latar belakang upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh Papua. Nah, sebelum itu, di dalam hukum humanitar internasional itu sendiri ada beberapa peraturan apakah organisasi Papua Merdeka ini termasuk dalam konflik non-internasional. Di sini ada beberapa syarat agar suatu konflik itu dapat digolongkan sebagai konflik senjata non-internasional. Yang pertama itu adalah pihak pemberontak memiliki kekuatan militer yang terorganisir yang dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi Jenewa. Kemudian syarat yang kedua yakni pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan pasukan reguler atau angkatan bersenjata, di mana pada konflik yang terjadi di Papua ini, negara Indonesia bahkan mengarahkan TNI untuk melawan para KKB yang ada di Papua. Terus yang terakhir yakni pihak pemberontak telah terorganisir sedemikian rupa dan memiliki yang pertama itu yakni suatu organisasi yang mempunyai sifat sebagai negara, yang kedua penguasaan sipil atau civil authority dari pemberontak tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang di wilayah tertentu. Terakhir yakni bahwa pasukan pemberontak tersebut melakukan operasi-operasi militer di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir tersebut. Setelah apa yang Ibu jelaskan tadi, mungkin di antara kalian ada yang mau menganalisis secara keseluruhan dari apa yang teman-teman kalian sampaikan.
menjelaskan sedikit mengenai analisa atau analisis terhadap materi konflik non-internasional organisasi Papua Merdeka yang sudah disampaikan oleh Ibu. Yang pertama, kita dalam kesempatan kali ini harus mempertanyakan apakah kemudian organisasi Papua Merdeka itu termasuk dalam kelompok belligerents ataukah termasuk dalam kelompok gerakan pembebasan nasional. Karena di dalam konflik non-internasional seringkali organisasi Papua Merdeka mengklaim dirinya bukan sebagai sebuah belligerents tapi sebagai sebuah gerakan pembebasan nasional. Di mana kalau kita mengacu pada pendapat Profesor Mukhtar Kusuma-Atmaja, gerakan pembebasan nasional itu memiliki 3 kegiatan atau kemudian berlaku apabila dalam 3 peristiwa. Yang pertama adalah adanya pendudukan militer asing, kemudian dilakukan pada masa kolonialisme, dan dilakukan ketika suatu negara sedang melakukan politik rasialisme atau politik apartheid atau politik warna kuning. Nah, ketika kita melihat organisasi Papua Merdeka, 3 kriteria atau kemudian 3 penerapan itu sama sekali tidak terpenuhi. Yang pertama, pemerintah Indonesia sama sekali tidak menerapkan politik rasialisme atau politik apartheid. Yang kedua, tidak ada kolonialisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir adalah juga pemerintah atau militer Indonesia tidak melakukan pendudukan terhadap Papua. Maka sudah jelas bahwasanya organisasi Papua Merdeka itu masuk dalam kategori belligerents dalam suatu negara. Organisasi Papua Merdeka ini kemudian sudah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga sudah seharusnya konflik organisasi Papua Merdeka dapat diselesaikan secara konstruktif, sebagaimana pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik gerakan Aceh Merdeka di Aceh pada tahun 2004 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, bagus Bayu penjelasan kamu terkait analisis konflik yang terjadi di Papua ini. Mungkin materi pelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan di sini. Terima kasih atas penjelasan keren dan bagus dari kalian. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Kasus separatis yang dilakukan oleh OPM dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional karena masuk dalam subjek hukum antara negara dengan pemberontak. Dan ketika kita melihat konflik bersenjata tersebut, banyaknya terjadi pelanggaran hukum humaniter internasional. Yang pertama, penyerangan kepada 11 warga sipil menambang emas yang mana di dalam ini melanggar pasal 43, 48, dan 50 Protokol Tambahan 1 tentang aturan perlindungan sipil dan pembedahan antara kombatan dan non-kombatan. Yang kedua, penyerangan terhadap objek sipil yang menyebabkan 6 orang diantaranya nakes dan guru tewas dalam kejadian tersebut, yang mana hal ini melanggar pasal 14 Protokol Tambahan 2 dan pasal 24 Konvensi Jenewa 1. Yang ketiga, penyerangan terhadap pesawat dan helikopter pengangkut logistik, yang mana ini dapat melanggar pasal 18 Protokol Tambahan 2 dan prinsip proporsionalitas yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu.